Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahu mutakamilan. Tsummas sholatu ala nabiyil mustafa wal ali ma'a sahbin wa atba'in ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Maliki II Kiai Haji Habibullah Malik SPDMA. Yang kami hormati pula Ustadz Ustazah Pondok Pesantren Al-Maliki II dan SMK Al-Maliki beserta jajarannya. Dan tak lupa yang kami sayangi dan kami banggakan, santri Pondok Pesantren Al-Maliki II dan SMK Al-Maliki Sukodono. Sebelum kita berlanjut pada materi hari ini, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apakah anak-anakku semua tahu anggota tubuh mana yang paling sering kita gerakkan? Apakah kaki kita? Atau tangan kita? Atau mulut kita? Apakah ada yang tahu? Jawabannya adalah bukan semua itu. Tapi yang paling banyak gerak, yang paling sibuk dari anggota tubuh kita adalah jempol kita. Dari subuh, jempol kita sudah bergerak. Ketika sekolah, jempol kita pun masih bergerak. Istirahat, jempol kita juga masih bergerak. Bahkan ketika menjelang kita tidur, jempol kita juga masih terus tetap bergerak. Masya Allah, sangat istiqomah bukan? Tapi pertanyaannya anak-anakku, apakah jempol kita itu bergerak untuk mendapatkan banyak pahala? Keistiqomahan yang jempol kita lakukan, apakah untuk mendapatkan banyak pahala? Atau malah sebaliknya, karena jempol kita meskipun keduanya ini kecil, tapi dia mempunyai dampak yang besar. Jempol kita ini bisa membuat orang tersenyum, pun bisa membuat orang menangis. Bisa menjadi ladang pahala, juga bisa menjadi ladang dosa. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Al-ayah, shadaqallahul azim. Tidaklah suatu kata yang diucapkan melainkan ada malaikat pengawas yang siap untuk mencatatnya. Kalau ucapan saja malaikat selalu siap untuk mencatatnya, bagaimana dengan komentar kita? Komentar yang kita tayangkan di media sosial kita. Kalau ucapan kita saja malaikat langsung dengan sigap siap untuk mencatatnya, bagaimana dengan komentar kita? Komentar yang kita tayangkan di media sosial kita. Komentar yang kita buat oleh jempol kita. Jempol yang kecil ini. Bagaimana dengan share video kita? Apa yang kita ketik mungkin bisa kita hapus. Tapi apa yang sudah terkirim akan langsung tercatat oleh malaikat yang ada di sisi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk atau sikap yang buruk, maka Allah tidak membutuhkan dia untuk menahan lapar atau hausnya. Dalam artian, kalau kita berpuasa, kita menahan lapar, kita menahan haus, tapi kita tidak menahan perkataan buruk kita kepada orang. Mungkin memang tidak lewat perkataan, tapi lewat komentar-komentar yang kita tayangkan, atau melalui ribah-ribah yang ada di grup-grup kita, atau kita masih menyindir orang lewat story. Bisa juga dengan adanya kita yang menyebarkan berita yang belum valid, hoaks-hoaks yang kita berikan, yang kita tunjukkan pada orang. Bagaimana dengan itu? Bisa jadi kita hanya akan mendapatkan lapar dan hausnya saja. Bisa jadi kita hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja, tapi tidak dengan pahalanya. Sekarang coba jujur,
anak-anakku sekalian, lebih sulit mana? Menahan puasa selama 12 jam atau menahan untuk scroll, untuk komen-komen, atau untuk share-share dalam 2 jam? Kadang kita memang tahan terhadap haus dan lapar, tapi tidak tahan dengan bunyi notifikasi yang ada di handphone kita. Benar tidak? Kita lagi mengaji, kemudian ada notif di HP. Ceding, berbunyilah grup kita. Lah kok ternyata isinya lagi menggibah. Apakah kita bisa menahannya? Kebanyakan orang tidak. Dia akan langsung menutup Al-Qur'annya, kemudian dia akan nimbrung kepada grup tersebut dan ikut untuk berghibah. Anak-anakku santri Pondok Pesantren Al-Maliki 2 dan SMK Al-Maliki, kita ini adalah generasi digital. HP itu tidak dilarang. Teknologi juga tidak haram. Tapi yang bahaya adalah ketika kita menggunakan teknologi tersebut tanpa adanya keimanan. Ramadan bukan hanya waktu untuk mendetoks badan kita, tapi juga untuk mendetoks timeline kita, mendetoks schedule kita. Mana yang tidak bermanfaat, mari kita tinggalkan. Ayo anak-anakku semua, mulai hari ini kita kurangi head comment kita. Saring sebelum kita sharing. Isi timeline kita atau schedule kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Karena jempol kita memang kecil, tapi dampaknya sangat besar. Kalau kita bisa menahan lapar dan haus karena Allah, maka kita juga harus bisa menahan untuk menjaga jempol kita, menjaga jari kita karena Allah juga. Itulah anak-anakku yang disebut dengan cinta digital. Kita melakukan semua hal untuk mencari ridho Allah. Kita bukan anti HP, tapi kita menggunakan HP dengan penuh tanggung jawab. Anak-anakku, di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara supaya digital kita, teknologi kita atau handphone kita itu bisa bermanfaat, tidak hanya menjadi dampak yang negatif, tapi bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah min qawlin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.